Indonesia masih berupaya menurunkan jumlah balita stunting. Pemerintah telah menjalankan. Pemirsa, tingginya angka stunting pada anak Indonesia menjadi 27%. Pemerintah melalui Wakil Presiden. Pemirsa, salah satu program prioritas pemerintah tahun ini hingga tahun depan adalah menurunkan angka stunting pada generasi penerus. Pemerintah bahkan menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Tahukah kamu? Di balik tawa dan keceriaan anak-anak di desa ini, masih ada cerita yang tak terlihat mata. Cerita tentang stunting. Bukan sekedar tubuh yang lebih pendek dari teman sebayanya, tapi tentang masa depan yang bisa terhambat sejak dini. Stunting bukan sekedar angka, melainkan tentang harapan, impian, dan potensi yang belum sempat tumbuh sempurna. Tapi, apa sebenarnya stunting itu? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi pada bayi dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Masa ini disebut sebagai 1000 hari kehidupan pertama atau periode emas. Kenapa penting? Karena pada masa inilah otak dan tubuh berkembang sangat cepat. Jika terganggu, dampaknya seumur hidup. Apa sih penyebab dari stunting? Ada beberapa faktor yang menyebabkan stunting ini. Misalnya, yang pertama, gizi buruk saat kehamilan. Ibu tidak mendapatkan asupan bergizi seimbang, serta berat badan ibu tidak naik sesuai standar. Yang kedua, tidak diberikan ASI eksklusif. Nah, jadi ASINya tuh diganti dengan makanan atau minuman yang kurang bergizi. Yang ketiga, MPASI yang tidak tepat. Makanan kurang bervariasi dan tidak cukup jumlahnya. Yang keempat, ada infeksi berulang seperti diare, ispa, dan cacingan. Yang kelima, ada sanitasi lingkungan buruk. Tidak ada jamban sehat dan air yang terkontaminasi. Yang keenam, kurangnya edukasi kesehatan, tidak rutin pergi ke posyandu, dan serta minim informasi tentang gizi. Lalu, bagaimana cara mencegah stunting? Berikut langkah-langkah untuk mencegah stunting. Yang pertama, penuhi gizi ibu hamil dengan cara konsumsi makanan seimbang, minum tablet tambah darah, serta periksa kehamilan minimal 6 kali. Kedua, berikan ASI eksklusif 0-6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain. Yang ketiga, MPASI bergizi seimbang mulai usia 6 bulan kaya protein hewani. 4. Lengkapi imunisasi, cegah infeksi yang bisa menghambat tumbuh kembang. 5. Jaga kebersihan dan sanitasi. Cuci tangan, pakai sabun, gunakan jamban yang sehat. Terakhir, pantau tumbuh kembang anak dengan cara pergi rutin ke posyandu, ukur berat dan tinggi badan untuk anak. Pencegahan stunting dimulai bahkan sebelum bayi lahir, seperti pasangan ini. Mereka datang ke puskesmas bukan karena sakit, tapi karena mereka tahu masa depan anak dimulai dari keputusan orang tua hari ini. Mereka belajar pentingnya asupan gizi saat hamil, pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin, dan bagaimana peran suami dalam mendukung kesehatan istri dan janin.
Karena stunting bukan sekedar masalah tinggi badan, melainkan masalah perkembangan otak, daya pikir, dan produktivitas di masa depan. Mereka memilih untuk peduli lebih awal karena mereka percaya bahwa anaknya layak tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Stunting bisa dicegah dengan edukasi, dukungan, dan cinta sejak awal kehidupan. Setiap anak berhak tumbuh sehat, berhak bermimpi tinggi, dan berhak menjalani masa depan yang cerah. Tapi, itu semua tak terjadi dengan sendirinya. Butuh kesadaran, butuh kepedulian, dan butuh kita semua. Cegah stunting dimulai dari kita. Dari sekarang, untuk generasi yang lebih kuat. Dadah, terus diam. Ingatkah saat dulu ketika kelas 1 kita tak kenal dan tak saling tahu. Kita saling Tunggu dulu, tahan dulu. juga tampan muka teladan sampai muka preman. Ini ada yang sibuk mau tag. Ini lagi apa sih, check outfit gitu guys. Terus ini Meski tak ada yang berani, tapi kamu kan selalu di hati. guys, jadi kita lagi syuting. Kita kameramen. Ada yang jatuh cinta, juga ada yang Aduh guys, capek. Terus Ke tangga guys, ke tangga. Ada yang kelip, ada yang ke tangga. Ada yang kelip, ada yang ke tangga. bagi dua langsung. Yang abadi, 10 detik juga ya. tapi kamu kan selalu